that happened at Star Labs, it's all... And Jen. BL. This is called an Ezra. Please don't do this. Ketemu dengan si Box TV lagi ya guys. Kita teruskan serial film kita. Naomi terlihat sedang berdiri di sudut sekolahan sambil memandangi para petugas yang sedang membawa seseorang yang terluka di tempat itu. Lalu Naomi pun diperiksa sebagai saksi oleh seorang petugas. Di kamar, Naomi masih tak percaya pada alat Jacob yang mendeteksi adanya alien di tempat pesta. Lalu mereka memikirkan cara untuk memastikan keberadaan di rumah itu. Mendadak ibu Naomi membuka kamar dan meminta Naomi segera bergabung dalam acara bersulang sampai. Baru saja Naomi keluar kamar, muncul Nathan di depannya. Nathan mencoba ingin melihat kegiatan Naomi di kamarnya. Tapi buru-buru Naomi memeluk Nathan dan mengatakan tak ada apa-apa di kamar. Dalam acara puncak anniversary pernikahan orang tua angkatnya, Naomi memberikan sambutan di hadapan para undangan. Dalam sambutan itu Naomi mengatakan tentang pentingnya suatu kepercayaan dalam sebuah pernikahan. Terakhir, Naomi mengajak para tamu bersulang untuk pernikahan orang tua angkatnya. Setelah itu acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan jamuan makan. Naomi, Annabelle, dan Jacob memulai penyelidikan alien di pesta itu. Naomi mulai berpikir untuk mencari tahu siapa yang berada di sekitar rumahnya saat malam kejadian ia kehilangan cakram. Jacob merasa akan kesulitan jika harus menanyakan alibi mereka satu persatu. Tersebut sebuah cara dengan menanyakan medsos mereka untuk dibuatkan album online pada acara pesta malam itu. Akhirnya Naomi dan Annabelle berhasil mengumpulkan medsos para tamu. Kini giliran tugas Jacob untuk segera mencari data dari situ. Komandan Steele mendatangi dia yang sedang berlatih di gamenya. Komandan semula menyatakan ingin bergabung dalam game itu. Namun dia mengatakan bahwa gamenya bersifat pribadi. Komandan Steele hanya memperoleh keterangan bahwa dia telah tinggal di kota mereka selama 20 tahun. Kali ini dia merasa keberatan akan kedatangan komandan dan memintanya pergi karena jam latihan telah berakhir. Dari data yang diteliti, Jacob menemukan 3 orang yang berada di dekat rumah Naomi di malam kejadian. Mereka yang dicurigai itu adalah Nathan, Anthony, dan Lowndes. Naomi berpikir untuk tak secara langsung menanyai mereka. Ia akan menggunakan pendengaran supernya untuk mengetahui jika mereka berbohong nantinya. Pendengaran super Naomi mampu mendengar detak jantung yang bila mereka berbohong, detak jantung itu akan memacu lebih cepat. Akhirnya mereka sepakat akan menginterogasi teman-temannya melalui sebuah permainan. Dia meminta Sumbado untuk datang ke tokonya. Ia kemudian menceritakan telah didatangi perwira dari kemiliteran. Sumbado pun mengatakan sesuatu yang penting bahwa cakram di rumah Naomi telah diambil oleh seseorang. Mendengar hal itu dia menjadi sangat khawatir akan keselamatan Naomi. Ia lalu mengajak Sumbado untuk mendatangi pesta malam itu. Sampai di tempat pesta, dia meminta Naomi untuk menunjukkan keberadaan ayahnya saat ini. Dia lalu menjelaskan bahwa ia khawatir jika keberadaan Naomi telah diketahui oleh pihak militer. Sumbado juga memperingatkan pada Naomi untuk berhati-hati terhadap makhluk asing yang sangat pandai menyembunyikan jati dirinya. Makhluk itu sangat pintar dan tak ingin keberadaannya diketahui oleh siapapun. Dia dan Sumbado akhirnya menemui Jen dan Max Duffy. Dia memberitahu pada Max Duffy bahwa Komandan Steele mulai mencurigai mereka. Max Duffy akhirnya mau mengatakan pada mereka bahwa cakram besar tempat Naomi ditemukan saat ini telah disita oleh pihak militer. Kini dia dan Sumbado semakin khawatir akan keselamatan Naomi ke depan. Jen yang merasa punya akses ke pangkalan memutuskan mencari data ke sana. Sumbado menawarkan diri mengantarkan Jen demi keselamatannya. Naomi dan teman-temannya melakukan permainan yang disebut apakah pernah. Tiks anggota harus mengatakan pernah atau tak pernah melakukan sesuatu di hadapan anggota lainnya. Saat pertanyaan mulai diarahkan keberadaan mereka saat malam kehilangan cakram, Nathan dan Lowndes merasa tak nyaman dengan pertanyaan itu. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengakhiri permainan itu. Naomi mengajak Nathan untuk berada di luar rumah. Naomi meminta maaf jika harus menanyakan keberadaan Nathan malam itu. Nathan merasa ia telah terbuka dengan Naomi selama ini. Justru saat ini ia merasa Naomi berbuat sebaliknya kepadanya. Seperti malam ini Naomi berusaha menutupi apa yang ia kerjakan bersama Jacob dan Annabelle di kamarnya. Naomi hanya bisa diam menyadari hal itu. Naomi masih melihat dia berada dalam pesta malam itu. Naomi langsung mendekati dia. Ia meminta dia tak terlalu mengkhawatirkan keadaannya.
Naomi malah curhat bahwa ia merasa orang-orang di sekitarnya mulai berbohong kepadanya. Dia hanya mengatakan bahwa hal itu adalah kesalahpahaman saja. Dipercaya bahwa Naomi selalu percaya kepada orang-orang yang telah dikenalnya. Mendadak Annabel datang dan memberitahu Naomi jika Jacob telah menemukan sesuatu. Jacob membuat kesimpulan sementara bahwa tersangka alien di tempat Naomi saat ini adalah Nathan. Terakhir ia melihat postingan di medsos Nathan yang mengunggah foto Nathan dengan mata berwarna biru. Foto itu jika dicetak dengan larutan kimia tertentu akan nampak seperti itu bagi makhluk luar angkasa. Naomi kemudian mempunyai cara untuk mengambil slide foto pada para tamu. Ia akan mengambil larutan kimia yang ada di sekolahan. Naomi meminta Anthony untuk mengambil foto para undangan sementara ia dan Lowndes akan berangkat ke sekolahan. Malam itu Komandan Steele datang ke pesta. Ia diantar oleh Anthony untuk menemui Max Duffy. Di hadapan Max Duffy, Komandan menanyakan pernikahan Max Duffy yang telah berlangsung 20 tahun sama dengan keberadaan di kota Port Oswego. Komandan juga meyakini bahwa Max Duffy menemukan Naomi tak secara kebetulan. Sepertinya Max Duffy merasakan hal yang tak biasanya pada diri Komandan. Terakhir, Komandan meminta Max Duffy untuk menyerahkan diri secara prosedural biasa. Komandan mengatakan punya bukti tentang keterlibatan Max Duffy dan keluarganya dengan makhluk asing. Mendengar perkataan komandannya, Max Duffy meminta komandan untuk menjaga kehormatan karirnya. Jangan sampai karir yang telah dibangunnya hancur karena memikirkan masalah keluarganya. Jacob dan Annabel sibuk menahan para tamu agar tak pulang dulu sebelum Anthony selesai memotret mereka. Annabel tak bisa menahan Komandan Steele yang bergegas keluar dari ruangan itu. Jacob dan Annabel lalu mendatangi Dee untuk membantu mereka melakukan sebuah permainan. Dalam permainan kali ini mereka akan mencari seorang pembunuh dalam pesta itu. Tiap undangan diberikan kartu karakter masing-masing. Dee menerima permainan itu karena merasa harus membantu Naomi yang sedang melakukan sesuatu. Naomi dan Lowndes tiba di ruangan sekolah yang menyimpan larutan kimia itu. Naomi akhirnya bercerita pada Lowndes bahwa cakram di rumahnya telah hilang dicuri oleh seseorang. Bisa ditebak oleh Lowndes, Naomi saat ini mencurigai dirinya mengambil benda itu. Lalu Naomi menanyakan pada malam kejadian kenapa posisi Lowndes ada di sekitar rumahnya. Lowndes mau memberitahu hal itu jika Naomi juga mau mengatakan perubahan yang terjadi pada dirinya. Naomi merasa tak harus mengatakan kekuatan yang dimilikinya pada Lowndes. Karena Naomi tak mau mengatakan maka Lowndes pun enggan mengatakan alasannya. Jennifer yang ditemani Zumbado masuk ke ruangan data militer di pangkalan. Seorang penjaga tiba-tiba memergoki mereka dalam ruangan itu. Zumbado dengan cepat melumpuhkan penjaga itu dengan kekuatannya. Alangkah terkejutnya mereka mengetahui bahwa militer telah mencurigai keluarganya. Lebih terkejut lagi ketika Komandan Steele ternyata telah mengetahui jati diri Naomi sebenarnya. Setelah menemukan larutan itu, Naomi dan Lowndes pun keluar dari ruangan itu. Mendadak Naomi dan Lowndes melihat keberadaan Nathan di tempat itu. Naomi meminta Lowndes sambil menyerahkan larutan itu untuk menunggu di mobil. Naomi mencoba membuntuti Nathan dari belakang. Tak disangka Naomi melihat Nathan membuka pintu lokernya. Naomi langsung mendatangi Nathan dan meminta penjelasan dengan apa yang dilakukannya saat ini. Nathan lalu menunjukkan pada Naomi bahwa ia tengah memberi kejutan kepadanya. Loker Naomi dihias oleh kenangan mereka berdua. Lalu Nathan mengakui pada malam itu berada di dekat rumah Naomi hendak mengambil foto bunga kesayangannya. Dengan foto itu Nathan bisa menunjukkan pada toko bunga mengenai bunga yang akan dipesannya. Kali ini kesalahpahaman antara mereka membuat Nathan sedikit menjauh dari Naomi. Tak disangka sepeninggal Nathan, Komandan Steele datang menemui Naomi. Lalu Komandan mengancam Naomi dengan sebuah benda yang disebut SRUD. Alat itu dikembangkan dari resonansi yang berakibat akan memberikan rasa sakit pada makhluk asing. Komandan lalu meminta Naomi mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Itulah akhir sesi pertanyaan pada saksi atas terlukanya Komandan Steele di tempat itu. Dan sekali lagi Naomi masih merahasiakan hal yang sebenarnya kepada petugas. Petugas memberikan file Komandan Steele kepada Max Duffy. Dari file itu petugas menjelaskan bahwa Komandan punya agenda di luar wewenangnya. Militer lebih berkesimpulan bahwa ada gangguan mental pada Komandan yang selalu terobsesi dengan makhluk asing. Saat ditemukan petugas pun, Komandan dalam keadaan tak sadar, kebingungan dan terlihat panik. Naomi diantar pulang ke rumah oleh orang tua angkatnya. Sampai di rumah, ia bertemu Jacob dan Annabel yang masih berada di sana. Jacob menyerahkan gulungan slide yang belum diproses. Ia mengatakan bahwa tak menemukan apa-apa sampai saat ini. Lalu Jacob dan Annabel pamit pada Naomi untuk segera pulang ke rumah.
Naomi mencoba mencetak gulungan slide yang diterimanya dari Jacob. Ia sambil membayangkan kejadian yang baru saja terjadi. Kejadian yang menimpa Komandan Steele itu diakibatkan oleh kedua orang tua angkatnya. Saat itu kedua orang tua angkat Naomi membuat tubuh Komandan ambruk ke lantai dikarenakan kekuatan dua buah benda berwarna biru yang dipegang di kedua tangannya. Foto itu pun telah selesai dicetak. Nampak Naomi dan kedua orang tua angkatnya matanya berwarna biru semua. Sekian episode kita kali ini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga selalu terhibur dan sampai jumpa.